Nah, Sahabat Kepo, kita sudah ada di dalam ruangan galeri marketing dari The Maze Residen Cibubur. Kita mau tahu lebih lanjut tentang residential yang ada di sini, dan kita langsung tanya-tanya yuk sama tim di dalam The Maze Residen Cibubur. Mau tahu seperti apa? Ikutin terus gue ya, come on. Oke, kali ini kita akan kupas satu hunian super blok di kawasan Cibubur, yaitu The Maze Residences Cibubur. Mengusung konsep industrial modern dengan fasilitas yang luar biasa lengkap. Tak hanya itu, yang luar biasanya lagi adalah harganya yang kompetitif. Di sini harga mulai dari 300 jutaan saja. Daripada penasaran, cek langsung video ini sampai dengan selesai ya. Dan ini dia tipe studio dengan luas 22,40 meter persegi. Wah, ini keren banget, Pak. Ya, ini pintu masuknya nih. Jadi kebayang tipe studio rasanya layoutnya cukup ciamik ya. Dan ini sebenarnya berevolusi nih dari zaman tahun 2008 akhirnya timbul layout yang seperti ini. Jadi pas pintu masuk rasa lega, betul, dan efisien dan praktis. Nah, kalau boleh tahu ini ukurannya berapa nih, Pak? Ini ukuran 22 meter. 22 meter. Ada area, ini kalau dilihat dari luar lagi, kaca jendela kita itu floor to ceiling sebenarnya. Ini ventilasi udara nih tanpa cahaya matahari aja, tanpa penerangan listrik aja, ini sudah sangat terpapar cahaya matahari yang cukup ya. Iya. Ini salah satu konsep kita untuk bisa menghemat listrik, sehingga cost kita juga bisa lebih murah. Betul. Nah, untuk beberapa unit karena Cibubur juga adem, rasanya orang masih layak untuk memakai udara luar ya, tanpa harus pakai AC. Iya. Karena udaranya masih dingin, dan kalau lihat pakai jam 7 malam aja udah basah di sini. Iya. Nah, bukan jendela kita besar-besar, jendela kita juga besar. Nah, ini nilai plus dari sebuah unit apartemen ya. Nah, ini Pak, kamar mandinya keren juga ya. Iya. Nah, ini gimana nih bisa membuat kayak gini nih? Ini keistimewaannya apa aja nih? Nah, sebenarnya gini, ini bicara kualitas hidup tadi ya. Ya. Kalau mungkin Mas Vio lihat di beberapa apartemen yang mungkin yang sebelum-sebelumnya, apartemennya itu toiletnya kecil, sumpah, padat, sehingga kayak ya kamar mandi. Kalau saya pribadi, kamar mandi ini adalah tempat yang harus nyaman sih. Betul. Karena contohnya aja kalau anak kecil nggak suka mandi karena kamar mandinya nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau orang udah nyaman di kamar mandi, bersih-bersih itu jadi nyaman. Nah, ini kalau secara layout kamar mandinya agak lebih besar dibandingin apartemen pada umumnya. Sehingga ini kita bisa bikin zona dry toilet. Saya bilangin dry toilet. Nah, sekarang sebenarnya kamar mandi itu harus kering. Sehingga kos atau waktu yang kita lakukan untuk membersihkan jadi nggak banyak, karena area nggak basah kita nggak perlu sikat kan, hanya area shower boxnya aja. Dan tempat ini sudah kita desain sedemikian rupa sehingga ini jadi dry toilet. Iya, memang ini dari mulai shower pun udah ada penyekatnya sendiri. Betul. Dan ini keren banget, ada wastafelnya juga, klosetnya juga terpisah, jadi nggak kena cipratan dari shower ya Pak. Betul. Kan umumnya di apartemen rata-rata tuh buat dengan harga-harga yang hampir sama. Apartemen Mas kemarin, kamar mandinya udah nggak mungkin ada wastafel deh. Wastafel nggak ada, nggak ada Pak. Sehingga basah semua ya. Iya, betul. Nah, ini sangat sangat proper lah. Nah, ini keren banget. Nah, buat sahabat Kepo, lihat ini adalah contoh desain dari unit studio. Kamar mandinya luar biasa keren banget. Nah, kita intip juga ya. Ini juga di sebelah gue ini ada kitchennya. Ini kitchennya keren banget ya. Selain itu juga kita mau bahas untuk kamar tidurnya. Ini juga areanya cukup bagus di depan sana. Tapi sebelumnya kita mau tanya-tanya nih sama Pak Edit. Ini kan kita pas masuk kan ini udah disuguhkan nih kitchen ya, kitchen set seperti ini. Ini keren banget Pak. Ya. Ini mengusung konsep apa nih? Kenapa bisa buat seperti ini nih? Konsepnya sebenarnya lebih ke minimalis, tapi kita coba benangkan industrial juga ya di sini ya. Karena kembali lagi konsep industrial ini warna-warna yang mungkin nggak harus sama, minimalis sama ya. Iya. Tapi ini kita pakai konsep terbaru lah ya. Nah, tapi kalau saya mau info bahwa nanti pembeli unit mungkin unfurnished gitu ya. Tapi kita memberikan sebuah contoh simple, semua orang bisa bikin. Tapi bayangkan, kenapa dapurnya cukup besar? Ini salah satu perubahan habit dan behavior orang nih menurut saya.
Jadi sekarang semua orang jadi bisa masak. Iya, Betul ya? betul. Semua orang jadi bisa masak. Pandemi ini membuat habit dan behavior kita berubah. Iya, lebih baik makan di rumah daripada selalu beli udah jadi. Karena kita nggak tahu di luar sehat atau enggak. Betul. Nah, Jawa. karena tadi konsep orang lebih kualitas ya. Iya. Bukan berarti dengan tipe 22 meter orang ngebayang kayak kandang burung kecil gitu. Enggak. Kalau dapurnya pun sangat proper dan sangat gede. Betul. Dan kita bisa improvement banyak di area ini. Iya. Karena ini mungkin jadi wilayah yang orang akan sering menghabiskan waktu di sini. Ini sebuah gambaran apartemen boleh kecil, tapi kita bisa hidup dan cukup sangat layak karena punya dapur yang cukup besar. Dan ini sangat mengakomodir kebutuhan yang kabinet yang lengkap, space area yang cukup gitu ya. Tetap punya area kulkas dan kita punya area microwave. Jadi rasanya kebutuhan kita sangat-sangat bisa terakomodir. Oke, sahabat Kepo, ini dia contoh dari kitchen yang didesain cukup menarik ya. Jadi Simple ini ya? ini bisa jadi referensi ya jika kalian membeli unit di sini. Ini adalah contoh gimana cara membuat interior design terutama di kitchen dengan memaksimalkan ruangan yang ada. Nah, kita lanjut ke area tempat tidur di sana. Kita mau lihat. Ini kayaknya keren juga. Ya. Pak Edi, ini keren banget Pak. Iya. Tadi udah kitchennya luas, kamar mandinya luas, bahkan di tempat tidur pun masih ada space di sini. Iya. Ini saya nggak nyangka ini ukuran cuma 22 meter ya, tapi pemanfaatan tata letak dari mulai kabinet-kabinet yang ada di sini sampai tempat tidur ini menurut saya perfect Pak. Ya. Nah, gimana menurut Bapak kenapa harus mendesain seperti ini juga nih? Ini kalau dibilang 22 meter, mungkin ada orang yang nggak bisa mendimensikan ruangan. Kalau ada orang juga nggak bisa mendimensikan 1 meter itu panjangnya berapa gitu ya. Nah, saya mau info nih, dengan 22 meter, kebutuhannya dapur sangat proper, kamar mandi sangat layak, dan bukan cuma layak, asik ya. Iya. Space-nya cukup gitu. Betul, ya. Pak. Area ranjang, punya tempat lemari yang cukup, punya area belajar. Iya, di sini ada meja. Bahkan punya view yang bisa langsung memandang ke area luar. Rasanya ini sebuah kualitas ya. Nah, ini kalau dilihat nih ranjangnya bisa kita tutup nih. Bisa kita cuman ini pakai hidrolik, bisa kita lipat, kita bisa kerja di area ini gitu ya. Iya. Kalau mau office di rumah, kita bisa bikin teamwork kerja juga bisa. Iya. Nah, kalau selesai kerja ini jadi tempat tidur. Jadi ini kayak mengadop konsep-konsep di Jepang ya. Iya. Rumah-rumah kapsul, simple. Orang nggak butuh space luas. Betul. Yang jelas harus efisien. Nah, ini yang kita suguhkan sih. Dan ini sedikit juga merubah referensi orang tentang sebuah hunian sih. Nah, apartemen ini apa sih value lain selain dibanding rumah? Banyak. Di area ini ada sprinkler, di mana pada saat kebakaran ada sprinkler yang airnya keluar gitu ya. Kita punya heat detector, di mana kalau tiba-tiba panasnya melebihi dari standarnya, dia akan memberikan indikator ke pusat gardu, dan ada nanti sebuah tindakan gitu ya. Dan kita juga ada smoke detector. Kalau asapnya sudah ambang batas, nanti ada indikator untuk pengamanan. Nah, ini yang jadi value ya, jadi kayak nilai tambah bahwa keamanan itu sudah sangat diperhatikan. Bahkan standar gedung nanti sebelum dioperasikan harus ada sertifikat layak fungsi namanya. Fungsi semua itu benar nggak, hidrannya berjalan dengan baik nggak? Waktu kita di koridor nanti di depan tuh ada indikator. Betul. Bermasalah nggak gedung sama sprinkler? Bermasalah nggak sama heat detector? Ini kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu. Iya. Nah, ini jadi satu keamanan yang jadi punya nilai buat kenyamanan kita sih. Betul. Ini kenyamanannya mungkin semua orang akhirnya belum tahu. Nah, mungkin kita bisa kasih informasi ini. Jadi kita tinggal di sini, tapi sebuah ketenangan, ketakutan yang nggak ada gitu ya. Tapi kita tetap secure, dapat pemandangan yang keren. Rasanya bisa bertumbuh dengan sehat sih. Betul Pak. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal sehat nih Pak. Ya. Ini saya lihat juga nih, antara lantai ke ceilingnya juga cukup tinggi ya untuk Ya. sebuah apartemen. Ya. Ini keren banget. Jarang sekali apartemen yang memiliki ya ceiling yang cukup tinggi seperti ini. Apalagi dengan harga yang tadi ya, cuman 350 jutaan. Ya. Ini sangat worth it sih menurut saya. Ya. Jadi ini berapa nih Pak kalau Floor menurut to ceiling kita 3 meter. 3 meter. Ini kayaknya rata-rata 2,8, 2,75. Betul. Kita hampir 3 meter. 3 meter ya. Ya, jadi ini pengaruh nih. Ceiling ini mempengaruhi psikologis kita di ruangan sih. Betul. Ada orang yang fobia sama sempit kan ya. Tapi pada saat ceilingnya tinggi, orang lebih nyaman sih. Iya, lebih nyaman karena kelihatan lebih keren, lapang. lebih lapang. Iya. Oke, sahabat Kepo, ini dia contoh unit
tipe studio. Dan kita lanjut ngelihat unit berikutnya. Iya, unit berikutnya yaitu tipe 2 bedroom. Kita mau lihat, cek terus video ini. Nah, ini dia tipe selanjutnya yaitu tipe 2 bedroom dengan luas 44,60 meter persegi dengan mengusung konsep industrial modern yang sangat ciamik. Wow, ini Pak keren banget Pak untuk Ya. tipe 2 bedroom ini. Ini sebelah kanan kitchen, sebelah sini untuk sink ya, cuci piring ya. Betul. Nah, ini kok ada dua bagian gini nih Pak. Gimana konsepnya nih Pak? Ini sebuah ide aja sebenarnya, karena semua orang berhak untuk mendesain sesuai kebutuhan. Ini salah satu alternatif sebenarnya, karena tadi kesini itu orang makin pentingnya dapur yang nyaman dan gede sebenarnya, Iya. karena orang bisa bikin kue sendiri, orang bisa masak beras sendiri dan yang lain ya. Salah satu ide. Dan bayangkan dengan luas hanya 42 meter, 44 ya? 44 meter, tapi punya area space yang cukup cukup gede ya. Iya, Cukup gede. ini cukup luas banget. Ini keren banget sih Pak desainnya. Ya. Tapi sebenarnya ide kedua sebenarnya bisa ini area sink, area masak, area cuci piring. Ini bisa area sebenarnya area island table untuk makan. Salah satu alternatif ya. Iya. Tapi ini salah satu ide yang kita bikin orang merasa nyaman. Ini warnanya juga warna-warna nude, warna-warna yang nyaman dan membuat space-nya lebih besar. Ya, betul. Nah, oke, kita lanjut lagi nih, sahabat kepo. Ini kita udah lihat nih, kitchen-nya seperti ini, area sink-nya untuk cuci piring juga seperti ini, dan ada kabinet-kabinet untuk naruh barang-barang ya, kebutuhan untuk masak dan makan. Nah, kita langsung ke ruangan utama nih. Di ruangan utama ada ruang yang cukup unik di sini. Ya, kita cek langsung yuk. Tewan. Ini dia ruangan yang cukup menarik perhatian dengan desain interior memadukan ruangan keluarga dan ruang makan, sebuah ruangan yang multifungsi. Dengan pencahayaan yang cukup, ruangan ini akan sangat nyaman untuk keluarga Anda. Nah, sahabat kepo, ini ada yang unik. Di sini ada meja makan dan di sini juga ada sofa nih. Nah, gimana nih Pak? Kok menyatukan antara sofa dengan meja makan nih? Tujuannya seperti apa nih? Nah, Kalau kita punya area dapur yang cukup proper gitu ya, memasak dengan sebuah hasil tangannya kita gitu ya, harusnya dinikmati dengan cara atau dengan suasana juga nyaman. iya, betul. Ya, nah, ini yang kita refleksi dari sebuah kualitas hidup sih. Waktu kita menyajikan makanan, kita membuat makanan, kita sajikan di tempat yang sangat proper gitu ya. Kualitas makanan juga rasanya juga jadi mahal ya, betul ya. Nah, kita sajikan di area living room kita, salah satu alternatif area berkumpul jadi meeting point. Dan space ini bukan kecil loh. Ya. Dan luasnya nggak begitu besar, tapi luasnya jadi Betul. maksimal. Jadi meeting pointnya sebuah keluarga yang 2 kamar tidur dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa di meja makan ini sih. Karena juga area nonton, area santai, dan ini kalau dilihat nih view nih floor to ceiling. View bisa kita kalau ini ngadap ke area fasilitas Gunung Salak, kita makan sambil memandang Gunung Salak. Ini keren banget ya pemandangannya. Betul ya? Kalau kita di sini di view ini kita bisa buka sedikit kali ya. Boleh Pak? Ya. Iya. Wah. Nah, ini keren banget. Jadi ketika kita makan di sini ya, atau sekedar nonton TV, itu view-nya langsung ke luar sana. Apalagi kalau view-nya langsung Gunung Salak, Fasilitas kolam renang dan kolam renang. Rasanya ini ngerasa makan di sebuah bungalow atau villa dan yang lain ya. Nah, Iya. ini kualitas yang kita mau hadirkan di hunian kita sih. Jadi kita kalau luar negeri mungkin makan malam, makan siang itu suatu yang momentum yang menarik. Kita mau ajak juga orang ke arah situ sih. Sebuah kualitas hidup yang juga harus disajikan dengan benar. Iya. Dan ini floor to ceiling view-nya luar biasa sih. Ya, dan ada yang menarik juga, ini penempatan ornamen-ornamen di dindingnya juga keren banget. Dari mulai yang sebelah sini, Industrial terasa industrial ya. iya, industrial banget. Dan di sini ini lebih ke batu alam ya Pak. Saya ngelihatnya gini loh, dengan material yang mungkin semua bisa dapat, tapi penempatan yang benar, ini jadi kayak sebuah dinamika warna yang jadi menarik, tekstur industrialnya terasa, bahkan itu tidak di finishing, batu-batu yang tidak di finishing ya. Iya, betul. Jadi kayak menyajikan sesuatu yang lain sih. Ini refleksi dari konsepnya The Mat Cibubur. Wah, wajib kalian datang ke sini, dan ini adalah unit yang sangat keren. Buktikan saja jika kalian ragu. Survei nih unitnya, ini udah tersedia di sini. Ini yang untuk
tipe 2 bedroom, dan kita langsung saja lihat kamar-kamarnya yang ada di sini, dari mulai kamar utama sama kamar anak. Cek ya, come on. Ini dia kamar tidur utama dengan desain interior yang minimalis ala ke-Jepang-Jepangan. Ruangan ini terkesan luas dengan jendela kaca yang lebar dan lemari yang tersembunyi, menjadikan ruangan ini cukup istimewa. Nah, sahabat kepo, kita lagi ada di kamar tidur utama di sini. Ini areanya cukup memadai, dan uniknya lagi ini jendelanya cukup lebar. Iya. Nah, ini gimana nih, Pak? Ini gimana? Kenapa desainnya seperti ini nih, Pak? Dimensi ruang itu akan terpengaruh betul dengan infrastruktur atau sipilnya ya. Saya bilangnya sipil gitu ya, pengerjaan si bentuknya sendiri. Karena mungkin ruangan kecil, ventilasi cahaya yang minim juga membuat dimensi ruang kelihatan kecil kan. Betul. Apa yang membuat jadi besar? Biasanya diakali dengan pemain warna yang warna-warna fresh, warna terang dan yang lain gitu ya. Nah, apalagi yang membuat besar? Cahaya matahari. Iya. Ini kalau kita buka nih, saya buka ya. Iya. Ini bayangkan apartemen yang ruangannya nggak begitu besar, tapi kalau saya buka, saya bisa tidur sambil memandang Gunung Salak, memandang fasilitas kolam renang, dan rasanya itu jadi kayak sensasi yang lumayan yang mahal sih. Betul, Pak. Ya, rasa yang kita dapat dengan ruangan yang begitu besar gitu ya, tapi kita mendapatkan bisa memandang alam yang begitu luas karena bukaan jendelanya cukup besar. Ini keren banget ya. Jadi memang satu kamar tidur ini cukup besar di sini ya. Di sini juga kita bisa pasang kabinet untuk lemari dan yang lain-lain. Ini keren banget Ini sih. kalau Mas Boy buka, ini lemari sebenarnya. Coba Oh, di digeser. belakang sini lemari ya. Digeser, coba. Nah, oke, sahabat kepo, kita sudah lihat nih untuk kamar tidur utama. Bagaimana interiornya, kita cek langsung ke kamar anak. Dan kamar anak katanya ada yang lebih menarik lagi nih. Kita cek yuk langsung ke sebelah. Siapa? Di kamar tidur anak menyuguhkan interior yang minimalis dan tetap terasa luas di dalamnya. Dengan memiliki satu jendela, ruangan ini pun masih mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Oh, ini adalah ruangan kamar tidur anak. Ini juga ruangannya cukup memadai ya, Pak. Ya. Nah, di samping itu juga ini ruangannya ternyata masih lega untuk penyimpanan meja belajar sama lemari. Nah, ini gimana nih, Pak? Kenapa buatnya seperti ini nih, Pak? Oke, pertama tipe 2 kamar tidur ini double view. Karena posisi di tower itu dia hanya ada di corner. Di Ini corner. kayak living room sama kamar utama, view-nya ke arah fasilitas tadi. Nah, tapi sisi yang lainnya itu akan memandang sudut yang lain, jadi double view. Double view ya. Double view. Ini menarik ya. Jadi view-nya di kamar anak punya view sendiri. Nah, space ini kalau dibilang besar atau kecil sangat-sangat relatif tergantung sudut pandang. Saya memberikan sudut pandang. Nah, beberapa apartemen saya mau ajak sih kayak tadi di tipe studio itu ranjang bisa dilipat ya, sehingga space-nya jadi besar, sehingga anak-anak punya space yang cukup luas. Nah, ini juga sama, ini bisa didesain dengan melipat ke dinding, dan bahkan beberapa tempat meja belajar mereka juga bisa lipat. Tapi kalau nggak dilipat pun ini posisi tidak dilipat, dan space-nya sangat-sangat cukup buat pertumbuhan anak karena Betul. ventilasi cahaya dan udara sangat-sangat memadai, karena bukannya cukup besar nih kalau Betul. dibuka, Mas. Ya. Iya, ini cukup besar, Pak. Ya, makanya jendelanya kalau dibuka, Wah. udaranya juga cukup kebuka besar gitu ya. Jadi sangat-sangat nyaman untuk pertumbuhan anak. Oke, ini adalah contoh dari kamar tidur anak. Ini ruangannya seperti ini, dan ruangannya cukup lega untuk sebuah kamar tidur anak di sebuah apartemen. Dan kita lihat langsung kamar mandinya seperti apa, karena ini kamar mandinya juga keren banget. Kita cek ya ke sebelah, come on. Ini adalah kamar mandi yang sangat modern dan minimalis dengan gaya arsitektur industrial modern. Ruangan kamar mandi pun terlihat sangat menarik. Nah, sahabat kepo, ini dia ruangan kamar mandinya. Nggak percaya kan? Ini keren banget. Bahkan di depan sini, ini ada wastafel di sini, terus ada kloset juga di sini, dan di belakang ada shower. Area shower. Iya. Nah, ini juga akan menjadi area
kering ya Pak untuk Iya. kamar mandinya ya. Dry toilet dia Nah, bilangnya. nah, jadi terpisah antara bagian shower dengan kloset di sini. Jadi tidak berceceran air sampai ke sini nih. Ini keren banget. Bahkan nih ruangannya ini menurut saya sih wah ini keren sih dengan harga yang tadi cukup menarik. Ini dari pemilihan materialnya juga bagus ya, dari mulai penempatan wastafel sama klosetnya juga ini pas nih Pak kayaknya. Iya. Nah, kenapa membuat desain seperti ini Pak? Ya, ini harus terpisah, ini juga terpisah gitu. Sama, kamar mandi itu harus tempat yang menarik menurut saya. Jadi bukan area kotor yang kita membersihkan diri, tapi tempatnya memang harus bersih. Ini penting ya. Nah, kalau lihat detail tentang material dinding gitu ya, ini biasa kamar mandi kita make up sedemikian rupa sehingga jadi optional. Ini standarnya kita loh. Oh, standarnya. Bukannya ini kamarnya so unik, ini bukan standarnya kita ya, di luar ada cermin ya. Ini standarnya kita. Kalau mungkin dilihat nih materialnya Mas, ya ini material standar. Kalau lihat mungkin di mana-mana ada, dorong bisa bikin ini udah jadul sebenarnya. Ya lantai juga sama aja. Tapi setelah dipadukan dengan lighting yang benar, dengan material yang benar, bahkan nih keramik yang beda motif di area tertentu ini kita sudah support. Jadi kayak antara dinding satu, ini kayak first impressionnya itu bagian first pointnya kita nih. Waktu di dinding ini bagian warna terpisah sehingga jadi kayak ada kayak warna yang berbeda sehingga jadi kayak light ya, jadi Betul, bagus ya. betul. Nah, sama di area dinding, di area dinding semuanya itu nggak satu warna. Kita kasih kayak dinding yang berbeda, aksen dengan motif yang berbeda sehingga jadi menarik. Makanya tadi ambience jadi menarik ya. Ya. Padahal digunakan standar. Waktu developer atau arsitek kita menempatkan dengan tempat yang tepat, dengan ruangan yang tepat sehingga jadi menarik ya. Betul, dan Nantinya- berkelas ya Pak. Yes, jadi boleh kecil unitnya, tapi punya kamar mandi yang cukup luar biasa menurut saya sih. Dan ini standarnya. Nanti kita detailnya, kita lihat ada area material-material kita akan bisa udah dipajang di luar dan kita lihat. Tapi kamar mandi ini komentar semua orang saya rasanya menarik ya. Cukup luas untuk tipe yang nggak begitu besar. Betul, ini keren banget. Tadi kita sudah bahas nih untuk area kamar mandi. Ini keren banget kamar mandinya. Bahkan ini di luar ekspektasi nih. Dengan harga segitu, ini kamar mandinya luar biasa keren. Dan memadukan antara unsur yang berbeda nih. Dari mulai dinding sini sama dinding sebelah sini tuh materialnya berbeda. Ini keren banget. Jadi buat kalian, kalau penasaran datangin langsung ke galeri marketingnya. Ya, bisa langsung kontak nih ke timnya Pak Edi. Ya, karena kalian akan dapat promo-promo menarik dan harga yang cukup kompetitif. Yuk, kita langsung saja lihat contoh-contoh material yang menjadi pilihan di Demise Residences Cibubur. Oke Pak. Dan ini dia contoh-contoh material yang digunakan di Demise Residences Cibubur. Jadi buat kalian yang ingin tahu tentang Demise Residences Cibubur, kalian bisa cek langsung nih materi-materi pilihan yang digunakan di sini. Jadi buat kalian, ayo datang langsung ke galeri marketing Demise Residences Cibubur.